Makin lama eksistensinya progresnya itu makin on terasa. proses. Siap. Disadari atau tidak, diterima atau tidak, proses terus berjalan. Terus Dan berjalan. pasti terwujud secara nyata tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi di kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini. Amin. Puji mana. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Prabu Raga. Selamat malam, Rahayu. Malam, Rahayu. Makin ceria, makin ganteng dan awet muda. Puji mana. Iya. Pada kesempatan hari ini kita kembali menyapa pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu. Semoga semuanya dalam kesehatan, kebersihan dan tambah berkahnya. Amin. Amin. Ya, Kang Prabu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai Ratu Adil. Ya, Ratu Adil. Siap. Ya. Karena fenomena Ratu Adil ini tidak kalah mempesona dan menariknya seperti Satrio Piningit. Jadi patut sekali untuk kita bahas dan kita dalami lebih lanjut. Siap. Baik, Kang Prabu, ini banyak ya yang mengira, menafsirkan bahwa sosok dari Satrio Piningit itu, nah, sama dengan Ratu Adil. Jadi istilahnya satu sosok tapi dua nama ya, Ratu Adil dan Satrio Piningit ini satu. Bahkan nih Kang Prabu, sosok dari Bocah Angon dan Imah Mahdi pun sama. 4 istilah satu sosok. Nah, gimana nih Kang Prabu untuk menjelaskannya? Siap. Jadi sebelumnya di tayangan-tayangan yang sebelumnya ini kan juga sebetulnya sudah dibahas. Iya sedikit. Iya. Bahkan yang di tayangan yang barusan kemarin ini juga sudah sudah disinggung juga. Disinggung, gitu betul. Ya, bahwa Satrio Piningit ini satu perguruan, ya, satu guru, satu ilmu, ya kan, dengan Ratu Adil dan Imam Mahdi, gitu loh, ya kan. Jadi dipertemukan dalam satu perguruan. Satu yaitu ilmu. Paguron Candra Dimukasah Bandar Karimadi. Siap. Gitu. Yang artinya kan berarti di sini ada 4 sosok, gitu ya. Ada 4 sosok. Bocah Angon sebagai guru, ya, sebagai gurunya dari keilmuan Sah Bandar Karimadi, ya kan. Imam Mahdi dan Ratu Adil juga Satrio Piningit ini sebagai muridnya, gitu loh ya. Siap. Jadi Imam Mahdi ini seniornya ibaratnya. Iya, seniornya. Begitupun dengan Ratu Adil. Ratu ya. Adil. Dan Satrio Piningitnya ini muridnya, junior lah ibaratnya. Junior. Siap. Dalam keilmuan Sah Bandar Karimadi. Jadi memang betul-betul sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda. Ya. Di tayangan-tayangan sebelumnya juga sudah disampaikan, ya kan, bahwa Bocah Angon ini adalah perwujudan dari sang guru sejati. Siap. Ya kan? Dari sang guru sejati. Bisa bernama juga Eyang Sabdo Palon, ya kan, atau juga Sang Semar, ya kan, gitu loh. Ini, ya, ini guru sejati, gitu loh. Ya. Kalau keilmuan Sah Bandar Karimadi ini, ya kan,
Bocah Angon atau guru sejati ini perwujudan dari Sah Bandar. Lautan. Ya kan? Kekuatan Sah Bandar. Wah, gitu siap, kan. siap. Energi Sah Bandar, ya kan? Atau hati, guru sejati. Seluas gitu kan. samudera tak terbatas. Ya. Dan Imam Mahdi ini adalah perwujudan dari energi pegunungan. Kari, makanya Siap. tempatnya tinggi. Ada di pikiran, ya kan? Siap, Gitu loh, siap. ya. Jadi singgasananya ya bersemayam itu di pikiran, gitu loh, ya kan? Nah, sementara Ratu Adil ya, ini perwujudan dari rasa sejati, ya kan? Ada di rasa dan perasaan, gitu loh, ya kan? Ya. Madi, Jadi ya. kalau di keilmuan Sah Bandar Kari Madi ini penguasa dari Madi, daratan, gitu loh, ya, siap, daratan, daratan, ya. Nah, urusannya ini kalau Ratu Adil ini kemarin itu ya urusannya dengan berkaitan dengan kemakmuran, gitu kan, Ratu Adil tadi, ya. Jadi Ratu Adil perwujudan dari rasa sejati. Sejati. Ya. Adapun Satrio Piningit ini perwujudan dari ini, ya, perwujudan dari jiwa, hasil olah kolaborasi ini, ya kan, kolaborasi tiga kekuatan ini, ya, Sah Bandar Kari Madi membentuk jiwa, ya kan, berjiwa Satrio Piningit, gitu loh. Makanya sebetulnya ya, ini bukan hanya untuk sosok Satrio Piningit sebagai sosok sentral, tapi keseluruhan manusia yang ingin betul-betul memiliki jiwa kesatria, ya kan? Ya, harus punya konsentrasi ketiga ini, tiga kekuatan ini, gitu loh. Sah Bandar Kari Madi, gitu loh, ya kan? Sah Bandar Kari Madi mungkin dalam keyakinan budaya, ya, keyakinan budaya ini mungkin yang disebut dengan Dewa Brahma, ya kan? Dewa Wisnu dan Siwa, tiga kekuatan ini, ya. Dan kalau dalam keyakinan agama Nasrani, ya kan, agama Kristen, ini yang disebut dengan Tritunggal, Trinitas, ya. Jadi kalau di agama di keyakinan budaya, ya, ini disebut sebagai Trimurti, ya kan. Kalau di Nasrani ini Trinitas, ya kan, Trinitas. Nah, ini kalau di keilmuan kita Sah Bandar Kari Madi, ya. Tiga kekuatan, gitu loh. Tiga kekuatan yang akan memperkuat siapapun yang meyakini tiga kekuatan ini, di mana di dalam dirinya meyakini ada kekuatan Sah Bandar sebagai guru sejatinya, ya kan. Nah, di pikirannya ada kekuatan Bangkari, ya kan, pegunungan Imam Mahdi, ya kan. Nah, dan di perasaannya, di rasanya ada kekuatan Bang Mahdi atau Ratu Adil, maka dia akan luar biasa, akan memiliki jiwa yang luar biasa. Jadi sekali lagi ini bukan satu sosok, ya kan? Bukan satu sosok, ya, tapi ada empat sosok, ya. Empat sosok, gitu loh, yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai sedulur papatnya dari seluruh manusia, gitu loh. Ya, intinya intinya atau pancernya ya masing-masing manusia itu sendiri, gitu loh, ya kan? Mau mendayagunakan empat kekuatan ini atau tidak, kan, gitu loh. Jika menggunakan empat kekuatan ini, ya pasti akan menjadi manusia yang luar biasa, gitu loh, ya kan? Tinggal mencari sosok-sosoknya sebagai pusat konsentrasinya, pusat konsentrasi rasa, pusat konsentrasi rasio, pusat konsentrasi hati, ya kan, dan pusat konsentrasi jiwa, gitu loh.
Siap. maka pasti akan menjadi manusia yang luar biasa. Oh, itu Di kehidupan empat ini, sosok ya. Iya, ini yang disebut sedulur papat ini ya, Iya. di alam ini gitu loh. Wah, baru saya juga ngeh lah ya, Menjadi kekuatan Kang yang Prabu luar ya. biasa. Luar biasa. Gitu loh, ya kan? Saya Jadi juga- sekali lagi pancernya ya masing-masing diri. Masing-masing diri. Iya, masing-masing diri ya. Jadi ya intinya ya kembali kepada dirinya masing-masing. Mau didaya gunakan enggak nih Tidak gitu kekuatan ini ya. Kekuatan sedulur papat ini gitu loh, Siap, ya kan? siap. Ya, yang menguasai alam semesta ini gitu loh. Wow. Ya kan? Ya ini inti sari dari kehidupan alam ini gitu loh. Inti alam ini gitu loh. Ini Gitu. juga merubah pikiran saya juga sih ya, Ya. Kang Prabu. Tapi saya juga punya keyakinan bahwa sosok Pujangon atau Sabdo Palon itu tidak mungkin lah beliau langsung memerintahkan sebagai guru. Iya. Sudah disebutkan betul. oleh leluhur Iya. kita kan, Benar. Sabdo Palon dulu. Benar. Baik. Nah, kemudian Kang Prabu ada juga yang beranggapan nih bahwa sosok Ratu Adil ini tidak menikah. Nah, terus sosoknya itu wanita, gitu kan? Sekarang ini masih lajang. Nah, kalau menurut Kang Prabu gimana? Iya. Ini sosoknya wanita atau perempuan, terus menikah apa tidak? Lah, itu saya kan juga bingung, Iya. Kang Prabu. Mangga silakan. Ya kalau pendapat kan boleh-boleh saja. Iya pasti dong, Ya hak kan? masing-masing Ya, siap. Jadi mau mensosokkan siapa Siapapun. saja, ya kan sebagai sang ratu adilnya ya mangga, Mangga. silakan gitu loh. Namun ya kan, yang perlu dipahamin bahwa Ratu Adil ini tadi sudah disebutkan sebagai perwujudan dari rasa. Siap. Ya kan? Rasa ini kan rasa, ya. Betul. Yang menguasai rasa ini kan wanita, ya kan? Ya, jadi kalau dari dulu juga sudah diyakinin bahwa wanita ini mempunyai kekuatan rasa 9 kalinya dari pria, dari laki-laki gitu loh. Ya. Makanya kekuatan rasa itu ada pada perempuan, pada wanita. Jadi Ratu Adil ini ya wanita. Seorang wanita dan dalam tatanan kehidupan ya khususnya tatanan harta ya tatanan materi kekayaan ya, itu memang dipegang oleh wanita gitu loh, ya kan oleh wanita gitu loh. Jadi Ratu Adil ini ya sosoknya wanita ya kan? Wanita ini ya tentunya sebagai sosok sentral ini kan bebas dia. Beliau ini kan bebas gitu kan. Artinya mau menikah, mau lajang, silakan. Jadi tidak boleh kita membatasin gitu loh. Ya. Tapi yang jelas nyata yang saat ini ya kan yang saya ketahui ya ada bersama kami juga ya kan itu adalah sosok wanita yang memang sudah bersuami, sudah punya anak ya, punya putra dan putri gitu loh ya kan. Iya. Begitu ya Jadi pemirsa. bukan putra dan putri juga punya suami gitu loh. Jadi bukan seorang lajang ataupun tidak menikah ataupun janda ya, bukan. Tapi punya suami. Punya gitu loh. suami. Dia seorang sosok wanita yang luar biasa. Gitu loh. Siap. Nah, ini sosok sang Ratu Adil gitu loh. Siap. Yang sebagai sosok sentral ya kan. Sentral minimalnya sentral ya di keilmuan Syah Bandar Karimadi. Siap. Kalau di luar keilmuan Syah Bandar Karimadi Ya, mungkin terserah ada ya. sentral lagi ya mangga Sosok silakan. kinasih yang ya. lain ya mangga. Ya mangga silakan, nggak masalah. Makin ya kan? banyak juga. Semakin banyak semakin bagus. Iya, Semakin banyak Ratu Adilnya. Wow. Semakin kuat keadilan ini ya. Betul. Semakin kuat dan kokoh keadilan terwujud di muka bumi ini gitu loh. Sepakat. Semakin luar biasa Iya dong. kemakmuran yang terjadi gitu loh kan. Nah kan memang maunya Ratu Adil juga banyak lah yang bangkit Ratu Adil, Ratu Adil yang lainnya. Benar, Ratu-Ratu Adil ya kan, Ratu-Ratu Adil yang lainnya. Para kinasih yang lainnya. Pada bangkit silahkan. Wow, gitu, sepakat kan? Kang Prabu Ya, kalau gitu itu. loh. Nah ini
pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ya Kang Prabu di tayangan yang dulu-dulu kalau cermat ya. Iya. Nah ini Kang Prabu ini kan menjelaskan ya bahwa Ratu Adil itu sebuah sistem pemerintahan, ya gitu kan. Nah di lain tayangan juga Kang Prabu menyebutkan bahwa Ratu Adil ini barusan ya untuk sistem kemakmuran. Nah, jadi kan saya bingung juga, pemirsa juga bingung. Nah, itu gimana lebih jelasnya, Kang Prabu? Iya, jadi dikatakan sebagai satu sistem kemakmuran, ya kan, minimalnya sebagai satu sistem kemakmuran ya. Ini di suatu sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensil atau republik. Republik, sistem republik. Jika sistemnya masih tetap republik, ya kan, yang dikepalai oleh seorang kepala negara, presiden, ya kan, seorang presiden, maka minimalnya sebagai satu sistem kemakmuran. Dibuat suatu sistem yang menjamin seluruh warga masyarakatnya ini hidup makmur. Ya kan? Jadi dengan teknologi yang ada kan sangat bisa sekali gitu loh, ya kan? Siap, pasti. Misalnya gitu kan, misalnya nih semuanya itu digaji ya, digaji, mendapatkan kegaji lah dari usia 0 tahun sampai lanjut usia, semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran. Ya dengan cara digaji semuanya, ya, mendapatkan jaminan kemakmuran, mendapat gaji setiap bulannya gitu loh. Itu kan bisa orang kita kaya raya, sangat bisa kalau nggak sangat korupsi. bisa sekali gitu. Kalau nggak korupsi ya, bisa, sangat bisa sekali ini bisa diwujudkan ya. Jadi sudah merupakan sistem gitu kan, secara otomatis dibuat. Betul. Jadi setiap bulan ya sudah masuk ke rekening misalnya ya, masuk ke rekening masing-masing warga dari usia 0 tahun ya kan sampai ke lanjut usia. Ya kalau yang 0 tahun ini ya tentunya masuk ke rekening orang tuanya. Atau anak-anak yang masuk ke rekening orang tuanya, biar dikontrol oleh orang tuanya. Yang jelas ya kan, seluruh warga masyarakat dari 0 tahun sampai lanjut usia harus diberikan jaminan kemakmuran dan kesejahteraannya. Ya kan? Siap. Ya karena di Undang-Undang Dasar 45 ya kan, pasal 33 ayat 3 ini kan bunyinya juga sudah jelas. Ya kan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Untuk kemakmuran rakyat loh. Untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi seluruh rakyat, seluruh warga masyarakat ini wajib mendapatkan jaminan kemakmuran gitu loh. Nah itu. Ya. Jadi kalau jaminan kemakmurannya, haknya ini tidak diberikan kepada warga masyarakatnya, kepada rakyatnya, ya kehidupan akan tetap seperti ini, carut marut inilah ya kan, karena tidak adil, ya kan, karena tidak adil sekali lagi gitu loh ya kan, bahwa setiap warga yang terlahir ya kan, warga negara Indonesia itu punya hak mendapatkan kemakmuran setinggi-tingginya gitu loh ya kan. Iya betul. Ini undang-undang loh ya, undang-undang dasar lagi iya, kan. Betul. Yang mendasari dari undang-undang yang lainnya, dari seluruh peraturan yang ada gitu loh. Ya kan? Dasarnya undang-undang gitu. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Ini harus diwujudkan. Seluruh warga masyarakat harus dijamin kemakmurannya. Ya. Jika tidak, maka tidak akan pernah terjadi kedamaian. Karena memang tidak adil. Ya. Tidak akan pernah terjadi ketentraman. Tidak akan pernah. Karena tidak adil sekali lagi. Gitu loh. Jadi yang namanya adil ya itu tadi. Dari usia 0 tahun sampai lanjut usia, semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran yang setinggi-tingginya loh. Yang setinggi-tingginya. Gitu. Kan Tuhan juga sudah mempersiapkan untuk kita semua. Ini kalau sistemnya sekali lagi masih tetap menggunakan sistem
presidensil atau republik, ya kan? Masih republik. Nah, kalau sistemnya berubah, ya kan, menjadi sistem kerajaan, ya tentunya ada sistem keratuan, sistem kerajaan, bahkan sistem keprabuan, yang menata peradaban, ya kan. Betul. Jadi kerajaan dan keprabuan ini mengurus kehidupan alam batin, alam gaib. Ini kan harus ada yang ngurus. Iya, betul. Ya kan? Ini kan harus ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang mengurus, ya kan, ya kehidupan tetap akan carut marut seperti saat sekarang ini gitu loh, ya kan. Ya mungkin ini juga salah satu sebab ya. Nah, itu nanti kalau terwujud ya ada keratuan, sistem keratuan dan sistem kerajaan, ya tentu ada sosok sentral Sang Ratu Adil. Memang betul-betul menjadi ratu. Gitu, di kehidupan bumi Nusantara ini. Siap. Jadi ya. itu ya yang dimaksud itu Kang Prabu. Gitu. Terus kalau ya berarti Ratu Adil untuk suatu kemakmuran ya seperti itu. Iya, jadi untuk urusan tatanan harta, kekayaan, ya kan kaitannya sama kemakmuran tadi. Siap. Ya, ini diurus oleh keratuan. Ya, sama pemerintahan. Pemerintahan yang ada. Yang gitu, ada. Kan? Itu diurus dengan sistem keratuan. Ranahnya beda Kang Prabu. Kerajaan nanti beda. Sistem kerajaan beda, untuk pemerintahan beda. Iya, jadi sekali lagi kerajaan ini urusannya ini dengan para batin, para leluhur, para sanghyang. Iya betul. Ya, para batara-batari, para dewa-dewi, gitu loh. Ya, leluhur agung lainnya. Itu urusannya kerajaan. Gitu keprabuan. Kan? Urusan keratuan ya urusan pemerintahan, urusan kemasyarakatan, gitu loh. Jadi urusan keilahian, urusan ketuhanan, ya, urusan ke yang maha misteri, ya, ini urusan dari kerajaan. Ya kan? Perintah kemakmuran. Iya, bagi-bagi tugas lah. Gitu. Mungkin nih Kang Prabu ya, pemerintah hanya memikirkan kemakmuran masyarakat secara lahir. Iya, sedangkan itu urusan batin tidak diurus, maka terjadi kecaruk marut. Benar, kan harus diurus, termasuk yang mengurus binatang, tumbuh-tumbuhan, gitu kan. Iya, binatang ini kan banyak sekali yang perlu diurus juga. Ya kan? Dari binatang yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya perlu diurus karena manusia itu pemimpinnya. Gitu loh, ya kan? Ini yang luhur banget kalau ini Kang Prabu. Pemimpinnya manusia. Semuanya harus mendapatkan surga. Gitu loh, ya. Baru nanti akan terwujud tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Begitu. Ini proses ya Kang Prabu. Proses. Bukan dongeng ya. Iya, proses sedang berjalan. Jadi mau diterima atau tidak, proses tetap berjalan. On proses. Ya kan? Jadi siapa yang menolak, ya tentunya akan terlindas. Gitu, kan? Akan terhempas. Karena memang sudah nggak mau hidup, ya, karena tidak mengikuti aturan alam semesta. Jadi on proses. Makin lama eksistensinya makin terasa. Proses. Disadari atau tidak, diterima atau tidak, proses terus berjalan. Dan pasti terwujud secara nyata tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi di kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini. Amin. Puji manah ya, yang lainnya jangan buru-buru suruh keluar, tata dulu dong dirinya masing-masing, mempersiapkan wadah kan gitu. Betul. Kang Prabu, tayangan ini memang sangat menarik ya untuk dibahas, tapi kan kita harus sedikit-sedikit. Iya. Nanti kalau kebanyakan juga pemirsa jadi bingung, kan gitu. Betul. Nah, saya rasa kita sudahin dulu ya untuk pembahasan Ratu Adil di sesi malam hari ini, Kang Prabu. Terima kasih banyak atas waktunya, Kang Prabu. Sami-sami. Ya.
Pemirsa, untuk tayangan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini mengenai Ratu Ade. Di kesempatan yang lain kita berjumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Apabila pemirsa ingin bertanya, silahkan komen di bawah, nanti yang terpilih atau kita filter dulu. Nah, pasti nanti kita akan bahas di tayangan berikutnya. Hatur nuhun, hanukkah suhun, salam segala salam. Insun rahayu, balaria waluya, asma pangestu, hibat pangriksa.